Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan nih, nama kakak adalah Kak Asya. Hari ini Kak Asya akan menjelaskan mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalian tahu nggak sih, apa sih kalimat aktif dan kalimat pasif? Oke, untuk lebih lanjutnya kita bahas ya. Pembahasan hari ini, yang pertama, nanti kita akan membahas mengenai subjek, predikat, dan objek. Nanti kita akan membahas mengenai pengertiannya, terus juga contoh-contohnya. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai kalimat aktif. Nanti kita akan membahas pengertiannya dan juga ciri-cirinya. Lalu yang ketiga kita akan membahas mengenai kalimat pasif. Nanti kita juga akan membahas pengertiannya dan juga ciri-cirinya. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai tabel kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Pembahasan yang pertama yaitu adalah subjek, predikat, dan objek. Subjek, predikat, dan objek. Di bawah ini ada kalimat yang mengandung subjek, predikat, dan objek, yaitu ada Mira memahat patung. Mira adalah subjek dari kalimat ini, lalu memahat itu adalah predikat dari kalimat ini, dan patung adalah objek dari kalimat ini. Subjek itu apa sih? Subjek itu merupakan orang, hewan, atau benda yang melakukan sesuatu. Contohnya ada Mika, Doni, gajah, bebek, dan lain-lain. Masih banyak sekali. Nah, kalau di kalimat ini orang yang melakukan sesuatunya itu adalah Mira. Jadi Mira adalah subjek. Yang kedua, predikat. Predikat itu apa sih? Predikat itu menjelaskan apa yang dirasakan, yang dilakukan, atau sifat dari subjeknya. Contohnya, segar, panas, dibakar, menulis, dan lain-lain. Tapi kalau di kalimat yang di atas ini, predikatnya adalah memahat. Kenapa ya memahat termasuk predikat? Karena memahat merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh subjeknya atau Mira. Yang selanjutnya ada objek. Objek itu berupa orang, hewan, atau benda yang mendapatkan aksi dari subjeknya. Contohnya ada mangga, pagar, besi, kartu, dan lain-lain. Banyak sekali. Tapi kalau di kalimat yang di atas, patung itu sebagai objek. Kenapa patung sebagai objek? Karena patung merupakan benda yang mendapatkan aksi dari subjek. Patung itu dipahat oleh Mira. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada cerita yang berjudul Hadiah untuk Ibu. Pagi itu, Rina membeli bunga segar di pasar. Dengan hati-hati, ia memilih mawar yang paling indah. Setelah pulang ke rumah, buket bunga itu dirangkai dengan pita merah oleh Rina sendiri. Menjelang sore, kue coklat spesial dipanggang di dapur oleh kakaknya Dito. Dito menghias kue itu dengan taburan coklat dan stroberi segar. Sementara itu, kartu ucapan manis ditulis oleh adik bungsu mereka. Saat malam tiba, mereka memberikan semua kejutan itu kepada ibu mereka. Pelukan hangat diberikan oleh ibu sambil tersenyum haru. Hari itu menjadi salah satu kenangan terindah yang dikenang oleh keluarga kecil itu. Nah, dari cerita hadiah untuk ibu ini, yang mana ya kalimat yang mengandung subjek, predikat, dan objek? Ya, contohnya yang pertama adalah Rina membeli bunga segar. Nah, yang mana ya yang termasuk subjek? Coba kita ingat-ingat lagi. Tadi subjek itu apa ya? Ya, jadi subjek itu adalah orang, benda, ataupun hewan yang melakukan sesuatu. Di sini siapa yang melakukan sesuatu? Betul sekali, yaitu adalah Rina. Maka Rina adalah subjek dari kalimat ini. Lalu yang selanjutnya, Rina itu melakukan kegiatan apa ya? Betul sekali, Rina membeli. Makanya membeli ini termasuk ke dalam predikat. Dan yang terakhir itu adalah bunga segar. Bunga segar ini termasuk ke dalam apa ya?
Iya, betul sekali. Bunga segar ini termasuk ke dalam objek. Kenapa? Karena bunga segar merupakan benda yang mendapatkan aksi dari subjeknya, yaitu bunga segarnya itu dibeli. Dibeli sama siapa ya? Dibeli sama Rina. Nah, terus kalimat yang selanjutnya yang mana ya? Contohnya, nih yang kedua adalah Dito menghias kue. Nah, yang mana ya subjeknya? Dito menghias atau kue? Betul sekali, subjeknya adalah Dito karena Dito adalah orang yang melakukan sesuatu. Lalu yang selanjutnya predikatnya apa? Iya, predikatnya adalah menghias, lalu objeknya adalah kue. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu. Contohnya kalimatnya itu adalah Rina membeli bunga. Rina membeli bunga. Rina ini adalah sebagai subjek, lalu membeli ini sebagai predikat, dan bunga ini sebagai objek. Predikat ini kata kerjanya menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu yang seperti apa sih Kak Asya? Kata kerja aktif yaitu adalah kata kerja yang imbuhannya menggunakan kata me di depannya. Nah, coba kita bahas lebih lanjut ya. Ciri-ciri dari kalimat aktif yaitu yang pertama, subjeknya melakukan sesuatu. Contohnya nih, Rina membeli bunga. Maka Rina melakukan kegiatan membeli bunga. Yang kedua, ada kata kerja atau kata yang menunjukkan kegiatan, yaitu ada makan, belajar, lukis, masak, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, memiliki awalan atau imbuhan me pada kata kerjanya. Jadi yang tadinya makan menjadi memakan, yang tadinya belajar jadi mempelajari, yang tadinya lukis jadi melukis, yang tadinya masak menjadi memasak, dan lain-lain. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya menerima atau mendapatkan suatu tindakan. Contohnya, kue dipanggang oleh ibu. Jadi kuenya dipanggang oleh ibu. Ciri-cirinya tuh kayak gimana ya? Yang pertama, subjeknya tidak melakukan, tapi menerima tindakan. Nah, berarti subjeknya di sini adalah kue. Karena kue itu menerima tindakan. Tindakannya itu apa? Yaitu dipanggang. Dipanggang oleh siapa? Oleh ibu. Yang kedua, ada kata kerja yang diawali di, ter, an. Contohnya, dimakan, tertangkap, kehilangan. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Nah, kalau di kalimat yang ini, di depannya ada kata di, maka termasuk kalimat pasif. Yang ketiga, kadang ada kata oleh untuk menyebut siapa yang melakukan. Nah, kalau di kalimat ini, kue dipanggang oleh ibu. Yang selanjutnya, bisa terasa seperti subjeknya kena sesuatu. Contohnya, kue dimakan adik. Kue dipanggang oleh ibu. Seperti itu, teman-teman. Yang selanjutnya ini adalah kata kerja aktif dan pasif. Di sini ada kata kerja dasar, lalu ada kata kerja aktif, dan juga kata kerja pasif. Kata kerja dasar contohnya apa sih? Nih, yang pertama contohnya ada makan, lalu ada bawa, yang selanjutnya ada baca, lalu masak, dan juga tulis. Kalau kata kerja dasar ini kita ingin ubah menjadi kata kerja aktif, apa yang harus ditambahkan? Ayo. Betul sekali, kita tinggal menambahkan imbuhan me di depannya. Jadi yang tadinya makan menjadi memakan, yang tadinya bawa menjadi membawa, yang tadinya baca menjadi membaca, yang tadinya masak menjadi memasak, dan yang tadinya tulis menjadi menulis. Itu dia kata kerja aktif.
Selanjutnya, bagaimana sih kalau kita ubah dari kata kerja dasar menjadi kata kerja pasif? Kita tinggal tambahin imbuhan di depannya. Contohnya, yang tadinya makan menjadi dimakan, yang tadinya bawa menjadi dibawa, yang tadinya baca menjadi dibaca, dan yang tadinya masak menjadi dimasak, dan tulis menjadi ditulis. Sampai sini, apakah ada yang masih belum paham, teman-teman? Semoga kalian semua sudah paham ya materi kalimat aktif dan pasif ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.